Presiden Prabowo Subianto mengundang timnas untuk makan-makan bersama. Yang lebih heboh, setiap pemain diberi jam tangan yang luar biasa. Bagaimana kalian, apakah ini akan menjadi motivasi bagi para pemain tersebut, atau malahan ini akan menjadi ya semacam puncak dan kemudian nanti akan kalah ketika bertanding melawan Jepang? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Alhamdulillah, kita senang melihat skuad Garuda bisa memenangkan proses pertandingan melawan tim Tiongkok kemarin 1-0 di Gelora Bung Karno. Semua appreciate, semua membanggakan, dan semua berpesta untuk itu. Tapi kita melihat ada hal yang berbeda. Pak Prabowo mengundang di Kertanegara, menjamu mereka, bahkan memberikan kesempatan untuk bernyanyi-nyanyi, dan selanjutnya diberi jam Rolex masing-masing. Rasanya itu kalau jam Rolex itu ya seharga dengan Avanza. Apakah kalian sangat support terhadap yang disampaikan oleh Pak Prabowo, memotivasi ini, atau malahan ini akan menjadikan mereka pada puncak dan akhirnya tidak bisa memenangkan dengan Jepang untuk putaran selanjutnya? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan kita lihat bagaimana next the future. Pertama kita lihat di Detik Sport. Ini alasan Prabowo undang timnas Indonesia ke Kertanegara. Selanjutnya kalau di Detik itu sendiri, judulnya agak berbeda meskipun substansinya sama. Apresiasi spesial Prabowo buat penggawa timnas Indonesia di Kertanegara. Kemudian kalau di Kompas, timnas Indonesia dapat hadiah jam Rolex dari Presiden Prabowo. Ya, kemudian di Detik lagi, Prabowo undang pemain timnas Indonesia ke Kertanegara usai kalahkan Cina. Kalian pilih yang mana? Nah, kita pilih yang Detik dan kita tambahkan dengan yang lain. Apresiasi spesial Prabowo buat penggawa timnas Indonesia di Kertanegara. Ini adalah menunjukkan hingar-bingar bagaimana timnas itu menjadi subjek yang diapresiasi. Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi khusus kepada para pemain tim nasional timnas sepak bola Indonesia usai mengalahkan Cina. Momen tersebut berlangsung di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan kemarin. Rombongan timnas Indonesia diundang hadir di kediaman Prabowo sebagai atau sehari setelah meraih kemenangan penting atas Cina dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan 1-0 atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno membuat Indonesia melaju ke ronde keempat kualifikasi zona Asia. Jadi tahap 4, ronde keempat bahasanya. Para pemain seperti Ole Romeni, Cai Izes, dan Arahan Pratama mengenakan jersey merah kebanggaan timnas saat turun dari bus berwarna merah yang terparkir di depan rumah Pak Prabowo. Ketua PSSI sekaligus Menteri BUMN
Erick Thohir turut menyambut kedatangan timnas dan menyatakan kebanggaannya atas pencapaian ini. Jadi ini tidak main-main, jadi PSSI. Kemudian bagaimana yang lain? Saya rasa pelatih pemain sangat merasakan apresiasi dari Bapak Presiden karena ini kan bukan istana merdeka, di rumah pribadi. Jadi mereka merasa kekeluargaan Bapak Presiden men-treat mereka sebagai keluarga, kata Erick kepada teman-teman media. Jadi lebih bahkan ketika dibawa ke Kertanegara, dia berada di istana negara. Selain makan siang dan ngobrol, acara juga diselingi hiburan dan beberapa pemain, salah satunya Marcelino Ferdinand yang menyumbangkan lagu. Erick menambahkan momen ini itu menciptakan suasana hangat dan akrab. Prabowo minta timnas Indonesia tidak minder. Presiden Prabowo memberikan pesan penting agar tim tetap fokus menghadapi pertandingan selanjutnya melawan Jepang, meski sudah dipastikan lolos ke putaran keempat, Jepangnya maksudnya. Bapak Presiden menitipkan kalaupun kita sudah lolos ke playoff, kita fokus lawan Jepang, mesti benar-benar bermain maksimal, kata Erick. Prabowo juga memberikan motivasi khusus kepada timnas sepak bola Indonesia yang akan melawan tim Timur Tengah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tadi Bapak Presiden pesan jangan minder, kita bangsa besar, kita harus berani lawan semuanya. Pemain timnas merasa terhormat. Kapten Timnas Indonesia Jai Idris mengungkapkan kebanggaan Presiden Prabowo Subianto atas prestasi timnas. Dalam sebuah makan siang, para pemain timnas merasa terhormat diundang ke kediaman pribadi Prabowo. Pak Presiden ingin merayakan bersama, jadi kami merasa terhormat atas undangan ke kediaman pribadi tersebut. Saya menjelaskan suasana pertemuan yang berlangsung hangat dan akrab di mana para pemain bahkan bernyanyi bersama dengan Presiden Prabowo. Jai optimistis menang melawan Jepang di laga selanjutnya usai berhasil mengalahkan Cina untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jai mengatakan tak ada hambatan untuk langkah selanjutnya. Pelatih timnas Patrick Kluivert juga merasa terhormat atas undangan makan siang itu. Pecinta sepak negeri tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan undangan makan siang Bapak Presiden Prabowo terhadap timnas. Bagaimana kalian? Apakah ini akan menjadi motivasi untuk menghadapi Jepang dan pemain Timur Tengah lainnya, atau ini akan menjadikan drop? Menurut analisis saya, pertama, bahwa ini merupakan apresiasi yang membanggakan negara, lebih spesialnya adalah Pak Presiden Prabowo kepada timnas. Jadi rasa kebanggaannya dituangkan dalam Presiden makan, maksudnya dituangkan dalam suasana makan bersama dengan timnas sambil memotivasi. Jadi ini adalah diselebrasikan. Meskipun mungkin kalian bertanya, belum selesai kok sudah diselebrasikan. Iya, kalau menurut saya ini adalah tahapan-tahapan untuk meraih kemenangan tersebut. Apapun yang terjadi, kita belum tahu apa yang terjadi nanti, tapi minimal sudah menselebrasikan
itu pertanda bahwa ini serius. Meskipun mungkin ada orang berpikir, kalau begitu ini sudah sebagai puncak. Kalau menurut saya enggak, ini adalah tahapan. Apalagi yang kedua, ada semacam motivasi dari Pak Prabowo, Presiden Prabowo kepada seluruh timnas. Jangan minder, kita bangsa besar. Jadi motivasi itu menjadikan anak-anak didik pemain timnas Garuda Squad itu menjadi lebih optimis. Mengapa? Ya karena hatinya, jiwanya diisi. Jadi kita belum tahu apa yang terjadi dengan pertandingan melawan Jepang nanti ataupun pertandingan selanjutnya. Tapi minimal ketika jiwanya sudah terisi, maka tidak kecil hati dan berani untuk melawan, maksudnya bertarung secara serius, meskipun tempatnya di Osaka, bukan di Gelora Bung Karno. Kalian mungkin berpikir, apakah pada waktu melawan Tiongkok kemarin, itu salah satu faktor karena di Gelora Bung Karno kemudian menang? Mungkin iya, tetapi bahwa petarung itu dimanapun oke, dan nanti akan dibuktikan pada perlawanan atau melawan Osaka, tim Jepang nanti. Jadi bahasanya Pak Prabowo, kita adalah bangsa besar, jangan takut melawan mereka. Semangat sebagai orang militer kemudian ditransfer ke dunia sepak bola, maka menurut saya itu menjadikan motivasi yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, ketika masing-masing diberi jam Rolex yang senilai Avanza, apakah ini akan membuat termotivasi atau sebaliknya akan ngedrop? Kalau menurut saya sih, ya seharusnya termotivasi. Mengapa? Karena pasti ada gambaran nanti akan ada semacam apresiasi yang lain. Ini dalam hal misalkan materialistis, tetapi secara substantif bahwa keberadaan jam Rolex tersebut menjadi penyemangat para skuad timnas. Mengapa? Karena mereka diberikan semacam instruksi untuk melihat waktu dalam hal taruhlah berlatih menyiapkan melawan Jepang tersebut. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, melawan ketidakadilan. Itulah yang terkait dengan undangan Pak Prabowo dengan skuad timnas. Sampai Patrick Kluivert pun juga menikmati, mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Ini adalah sebuah apresiasi, motivasi untuk anak didiknya, dan semuanya memperhatikan hal ini secara positif, bukan sebaliknya. Keberadaan nyanyi bersama, mungkin orang, loh ini kok kelihatan sudah selesai, bukan. Semoga itu adalah menjadikan skuad timnas dekat dengan pemimpinnya, presidennya, sehingga merasa ada tugas besar. Mereka bermain tidak sebatas dirinya atau profesinya atau sebagai pemain sepak bola, tapi di belakangnya adalah negara, sehingga kemenangan mereka nantinya dengan Jepang dan selanjutnya itu membawa keberadaan negara. Semoga saja ini bisa ditelaah dan disiapkan pada masing-masing, dan tidak ada permainan yang negatif dalam proses melawan Jepang ataupun selanjutnya nanti, sehingga skuad timnas akan bisa meraih